mengikuti acara ini dengan baik. Terlebih secara khusus Tuhan memberkati Pak Ondarka yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kuasamu, jauhkan dari segala gangguan penyakit yang mengganggu hambamu, sampai hambamu, saluran berkat bagi kami para hamba-hambamu ya Tuhan. Teman-teman Haleluya. kami yang belum tempat mereka mungkin ada yang mengalami kesulitan, kita boleh bersama kami dan Haleluya. awal hingga akhir sesi Zoom malam hari ini kami serahkan dalam pimpinan Tuhan dan Allah Roh Kudus berkarya menuntun memimpin memberkati. Haleluya. Mulai sesi malam hari ini dengan mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan Pak Hon, monggo. Baik. Shalom, shalom. Belum. Bisa dengar suara saya ya? Bisa ya, dengar suara saya kedengaran ya? Oke. Sip. Baik. Ini masih nunggu berapa orang ya? Masih kurang banyak ya? Baru berapa nih? Baru 12 ya. Oke, oke. Oh ya, baru 12 ya? Masih kurang berapa ya? Banyak ya? 8 atau 9 ya? Iya. Halo? Ya Pak, Ya, masuk, masuk. ini baru mulai masuk-masuk. Udah saya japri semua sebenarnya. Tapi mungkin Ya, karena agak cepat ini mulainya Pak. oh, kurang berapa sih? Kurang 5 menit ya? 5 menit ya. Oh, baik. Sebenarnya apa ya? Tadi Pak Thomas sudah jelaskan ya. Yang mendadak masuk nggak boleh ya, asal ngisi nama ya. Kita tahu lesnya gitu ya. Kemudian kenapa harus daftar? Nah, ini saran saya juga putus ya. Bentar ya. Suara saya putus-putus ya? Iya Pak Thomas. Enggak, bagus Pak. Bagus ya? Bagus. Oh, salah satu putus. Oke, Iya, begitu. saya putus-putus, Pak. Siapa? Suara saya? Iya, suara Pak Hon. Oh, yang penting Pak Thomas deh ya, supaya apa? Supaya bagus. Bagus. Iya. Pak Thomas begitu ada suaranya terdelay, putus-putus, kasih tahu Pak Thomas ya. Karena saya menggunakan, bentar, saya lihat sinyalnya bagus mana. Telkomsel cukup besar loh Pak Tel. Oke. Bagus kok, Pak, bagus. Oke, kalau bagus kita mulai ya. Pak Marbuo paling jauh sama saya sih soalnya. Ya, kita mau seperti saya waktu yang lalu, setelah 16 itu ya, kita gunakan waktu, sepertinya Roh Kudus ingatkan untuk bahas lebih dalam di ayat 17 dan 18-nya ya. Jadi, yuk kita coba baca sama-sama 17-18 dari Efesus pasal 5. Yang lainnya nanti bisa nyusul ya, pasal 5, 17 dan 18. Iya, Pak Tom bagus, tolong kita semua ini ya. Ada beberapa terjemahan ya, 11-nya ya, saya baca ya.
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bentar, saya mau ayat yang tidak pakai kata bodoh ada enggak? Ini, TSI itu ya. Oleh sebab itu, janganlah hidup sembarangan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Ya, lainnya pakai kata bodoh. Ya, ini sembarangan. Kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya pakai unwise. Ya, unwise itu tidak bijak, wise itu bijak, ini lawannya tidak bijak. Baik. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada 18-nya ya. Ada 18-nya, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Mungkin bisa dibantu terjemahan teks lain, Pak Thomas, 18-nya. Iya, ini 18-nya. Ya, Alkitab AYT itu ya, jangan mabuk oleh anggur karena hal itu tidak pantas. Sebaliknya penuhlah dengan roh. Ya. Terjemahan lamanya, janganlah kamu mabuk anggur, hal itu mendatangkan percabulan, maka hendaklah kamu penuh dengan roh. Bahasa Indonesia sederhananya, janganlah kalian mabuk oleh anggur, sebab itu merusakkan kalian. Sebaliknya hendaklah kalian dikuasai oleh roh Allah. Ya. Kemudian TSI-nya, janganlah kamu mabuk-mabukan, karena mabuk menjerumuskan ke dalam berbagai dosa. Wah, luas ya. Sebaliknya hendaklah hidupmu dikuasai oleh roh. Lalu mel ya, MEALT itu ya. Dan tidak dimabukkan oleh anggur yang di dalamnya ada ketidaksenonoan. Sebaliknya hendaklah kamu dipenuhi dengan roh. Michel Ber, janganlah mabukan kamu, karena kamu akan terbawa untuk melakukan perbuatan-perbuatan tidak pantas, tapi hendaklah penuh dengan roh ya. Oke. Jadi ini mau menekankan bahwa setelah kita ini bangun, bangkit, ya, kemudian mulai memperhatikan hidup kita dalam terang atau di dalam gelap, ya, udah terang, harusnya mulai silakan terang itu berkarya, bekerja dalam hidupmu. Lalu kita akan menggunakan waktu yang ada atau menebus atau membeli kembali waktu yang ada, ya. Melihat, mengingat hal-hal yang bersama dengan Tuhan yang harusnya kita bisa lakukan, tetapi karena kita lebih memperhatikan hal yang duniawi dan kedagingan kita, maka hal-hal yang dulu-dulunya pernah kita kerjakan dengan baik, dengan benar, ya, pelayanan kita berdoa, persiapan dengan sungguh-sungguh, tiap hari saat teduh dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan sebagainya. Karena hal yang lain, rutinitas dan sebagainya, mungkin membuat kita ini terlena karena rutinitas kita. Kalau bahasanya di Wahyu pasal 2, Jemaat Efesus itu dikatakan bahwa kasihnya akan, kasih kepada Tuhannya akan pelan-pelan nggak sadar kita akan tinggalkan. Pelayanannya makin luar biasa mungkin ya. Berani berkorban, berjelolah dan sebagainya seperti Wahyu pasal 2 itu. Tapi Tuhan bilang kasihnya telah kamu tinggalkan, kasih mula-mula itu. Ya. Nah, kalau sudah sadar begitu, tebus, beli kembali, kembali berjalan. Ingat waktu kita mulai awal dengan Tuhan, bagaimana kita kasihnya kepada Tuhan, iman, pengharapannya, dan kasih kepada Tuhan Yesus menggebu-gebu. Ya. Haus dan lapang firman Tuhan setiap saat. Nah, kembali dikerjakan. Yang menarik ayat 17 ya tadi ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh,
diingatkan lagi tadi orang bebal ayat 15-nya, ini jangan bodoh. Harusnya teks aslinya hampir sama memang ya. Jangan kamu bodoh atau unwise. Tetapi, nah saya senang dengan terjemahan baru ini. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam beberapa teks bahasa Inggrisnya, nggak ada kata usahakanlah. Bahasanya juga nggak ada usahakanlah ya. Tapi usahakanlah, saya mau bahas. Yang menarik ya, sebab itu janganlah kamu tidak bijaksana. Jangan bodoh. Ya. Nanti saya mau cerita. Tetapi dilawankan. Biar tidak bodoh atau tidak bijaksana, kamu harus berusaha mulai mengerti kehendak Tuhan. Saya mulai dulu dengan kehendak Tuhan dulu. Ya, saya mau sedikit dulu. Jadi biar tidak bodoh, setiap kita ini, apalagi para hamba-hamba Tuhan ya, para gembala ya, para pendeta, harus mulai mengusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Ini sesuatu yang sebenarnya kita ngerti, tapi sesungguhnya banyak trap, banyak jebakan-jebakannya membuat kita sekolah Alkitab, sekolah teologi, ikut seminar, apapun lah, belajar firman dan sebagainya. Tapi kadang kita belajar begitu semua, mungkin ya untuk para pendeta seringkali, itu untuk bahan khotbah kita, untuk bahan mengajar, ya. Bukan kita untuk mau mengerti kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya kita seperti orang nggak bijak saja. Karena hidup bangun dan bangkit itu ada geraan yang orang lain bisa rasakan, terang itu muncul. Gitu ya. Kalau kita bodoh atau tidak bijaksana, kita sudah bangun, sudah bangkit ya, mengulang hal yang dari dulu kita harus menabus semua, tapi kita hanya berhenti mengejar yang kita tebus itu. Tidak, berikutnya tidak mau ngerti kehendak Tuhan yang lebih besar sesungguhnya apa dalam hidupku, dalam rencana Allah yang kekal ini. Gitu ya. Jadi hati-hati ya para hamba Tuhan yang tiap hari baca Alkitab, mungkin merenungkan apakah kita dengan baca merenungkan firman Tuhan ini kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, Bapa, Yesus dan Roh Kudus, sekaligus kita mau mengerti kehendaknya. Ya. Gitu ya. Nah, ayat 17 yang pertama, ketika saya berdoa belajar kembali, janganlah kamu bodoh. Yang menarik itu kata bodoh. Itu kata yang sama dalam bahasa aslinya. Yesus pernah gunakan 2 kali, saudara. 2 kali. Ya, yang pertama yang seringkali kita ingat ada di Lukas 12 ayat 20. Ini cerita tentang orang kaya yang bodoh. Ya. Kita baca ayat 20. Ya, saya langsung aja ya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saya rasa kita tahu ceritanya semua. Mengumpulkan harta akan menjadi salah ketika ayat 19-nya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jadi semua hasil kerja kerasnya, awalnya sebenarnya Tuhan sudah berkati melimpah, tetapi salah menyalahgunakan berkat itu untuk dirinya sendiri. Ya, coba kita lihat teksnya yang agak lain apa ya.
Matius 6, Matius berapa Pak? Oh iya, sorry. Lukas, gini dah Pak Thomas, Lukas 12 ayat 20. Oh ya, enggak apa-apa Pak. Santai aja Pak. Ya, saya bacakan dulu aja ya. Jadi mungkin cukup Pak Thomas. Yang saya mau ambil ayatnya yang pertama saja, yang di Yesus 5 dan 18. Lainnya nanti saudara bisa punya. Saya rasa ini semua punya di rumah ya. Yang Pak Thomas ini punya ya. Ya, saya rasa bisa belajar sendiri. Saya cuma mau menekankan tadi yang kita pembukaan tadi. Di Yesus 5, 17 dan 18 ya. Tapi yang lain saudara biar untuk mengingat waktu mungkin nanti belajar sendiri di rumah ya. Jadi Tuhan menggunakan orang ini tidak bijaksana. Tidak bijaksana karena segala usaha dan berkat dari Tuhan, dia tidak gunakan sesuai kehendak Allah. Ya tadi ada beberapa teman ya, yang harus harta di surga berbagi dengan yang lain. Kalau engkau memintangi orang atau memintangi Tuhan dan sebagainya, harus untuk berbuat kasih gitu ya. Untuk menolong banyak orang kayak cuma mula-mula itu ya. Seperti itu harusnya. Jadi yang menarik Tuhan katakan bodoh di sini, unwise itu bahasa aslinya itu. Yang pertama dipakai Tuhan Yesus ya, saya ambil dua aja. Dipakai kalau kita ini menggunakan berkat Tuhan ya, tapi untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri ya. Ya di gede-gede banyak lah, mungkin untuk gereja kita sendiri dan sebagainya. Ya itu cukup baik gereja banyak orang lain semuanya, ada jemaat kita. Tapi yang salahnya, tidak bijaksananya, bodohnya itu dia ngayem-ngayemi hidupnya sendiri. Sekarang aku bahasanya ini ayem tentrem, wes gemah ripah loh jinawi, semua jiwaku aman, mungkin sampai 30 tahun lagi, sampai umur 80 dan sebagainya, tenang jiwaku, berkata sudah melimpah cukup bagiku. Ya toh, saya sampai berpikir begitu, saudaraku. Pertama kali saya pindah di Lampung juga begitu mikirnya. Wah ini bagaimana ya, dan sebagainya. Berapa lama lagi berkat-berkat Tuhan yang selama ini sedikit demi sedikit saya kumpulin untuk di Jakarta, saya bawa ke sini, lalu saya buat pelayanan semua gitu ya. Sempat terlintas. Jadi saya minta ampun sama Tuhan, saya nggak khawatir lagi, saya mau mengerti kehendak Tuhan apa. Tuhan mau aku di Sayen, di Metro, Tuhan mau apa? Apa peran saya dalam kehendak Tuhan yang kekal? Ya. Kalau ada berkat, Tuhannya berkat mau untuk apa Tuhan Yesus? Ya, indah kalau seperti zaman mula-mula. Ya. Jadi semua intinya ada beberapa orang pendeta yang bilang sebenarnya Alkitab itu tidak ngajar kita untuk menabung. Semua dibagikan. Kita biar nggak khawatir hari esok. Kalau kita punya tabungan banyak, iman kita untuk hari esok andalanya bukan iman kepada Tuhan, tapi kepada uang kita. Ya saudara, itu bodoh. Ya, itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tidak ada kehendak Tuhan, Tuhan berkati, bermujizat dan semuanya untuk kenikmatan, kenyamanan diri kita sendiri tidak pernah ada. Ya, ini penting saudaraku ya. Ini perkembangan neuroscience itu yang sebenarnya saya cerita di sini ya. Itu otak kita itu ya kita beragama dan sebagainya ya, beriman semua, ke gereja, ibadah semua. Sebenarnya memang untuk faktor aman, faktor nyaman, faktor bahagia hidup kita pribadi. Saya pernah tanyakan di sini kan. Jemaat ya mungkin kita dulu cek keluarga kita jemaat, belum tentu rajin ibadah itu sebenarnya mau tahu kehendak Tuhan dan mau melakukannya. Ya, saudara belajar sumber begini, mengerti kehendak Tuhan, percaya dan melakukannya atau untuk belajar sesuatu yang biar kita lebih ngerti, tok gitu. Nah, ada kata usahakanlah mengerti kehendak Tuhan bagiku dalam rangkaian rencana yang kekal sempurna itu. Saya mau cepetin ya. Berikutnya, kata bodoh Tuhan pakai, saya ngomong ambil dua saja.
ada di Lukas 11 ayat 40. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Oh, atasnya baca dulu, 39-nya. Lukas 11 ayat 39. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Ini mungkin kita lihat ya, teks lainnya ngomongnya apa itu. Ya. AYT. Namun Tuhan berkata kepadanya, orang-orang Farisi sepertimu membersihkan bagian luar cangkir dan piring, tetapi di dalam dirimu penuh dengan serakah dan kejahatan. Ya, Anda bisa belajar sendiri nanti. Baik. Ini kalau konteksnya di Matius sudah jelas ya. Nasihat Tuhan, kehendak Tuhan itu bukan membersihkan bagian luar, tidak. Bersihkan dulu bagian dalammu. Tuhan mengurusi dosa itu dimulai dari bagian dalam kita. Baru tindakan kita bisa dosa. Ya. Jadi orang dikatakan bodoh, tidak bijak itu ngurusi penampilan, ngurusi apa ya? Bisa diterima orang lain seperti apa? Ya. Dia tidak mau ngerti kehendak Tuhan, Tuhan maunya kita apa sih? Ya, kita harus bagaimana di hadapan Tuhan lebih bukan di hadapan manusia. Ya, zaman ini kan manusia lagi ya akhir zaman di Timotius 3 ya begitu. Manusia menang desain sendiri ya, mulai tampilkan, mulai buat konten, mulai narsis ya. Semualah itu memang sifat manusia begitu sih. Ya, semua harus diriku dikenal paling baik dan sebagainya. Ya, benar urusan kedua, ketiga, tapi baik dulu. Bisa diterima banyak orang. Yang penting, yang benar diterima Tuhan dulu. Ya, itu perlu. Jadi bodoh di sini bukan bodoh tidak bisa ngitung matematika. Bodoh di sini bukan tidak bisa memecahkan persoalan. Ya, kata bodoh itu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya mau dua saja, saya ulang sedikit. Satu, karena kita ini urusannya semua hal yang duniawi dan segala berkat jasmani tok aja. Selalu orang yang mengejar berkat tok, itu selalu mementingkan dirinya sendiri. Itu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, orang-orang ngurusi penampilannya. Orang-orang ngurusi bagaimana bisa diterima orang lain. Bagaimana saya ini kelihatan hamba Tuhan, pendeta yang luar biasa, wah, ya, apalah sebutnya masing-masing. Tapi kita tidak di hadapan Tuhan lebih dulu. Ya, saya ingat Anda kalau lihat di Roma 12 ayat 2 ya. Coba kita lihat ya, Roma 12 ayat 2 ya. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat yang kedua ya. Baik. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembauran budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mungkin saya ambil satu aja yang kemarin saya mana ya? Yang ini, mild ya, MILT itu ya. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini. Dunia itu zaman, ya, bukan dunia globonya, bukan, tapi isinya, budayanya. Tetapi biarlah kamu diubah oleh pembauran pikiranmu, agar kamu ya, mengetahui apa kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi, untuk mengerti kehendak Allah itu, usahakanlah itu, karena memang tabiat kita, kita ini masih ada di dalam daging, belum kita punya roh. Ya, roh itu penurut, daging itu lemah.
ada daging. Daging itu klop, cocok, sepakat, kompak dengan dunia. Jadi Anda dan saya biasa-biasa saja, hanya baca, merenungkan, tidak usah keras untuk mengerti kehendak Tuhan, tidak bakal ngerti kehendak Tuhan. Ya. Mesti semuanya duniawi. Kalimatnya gitu, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya orang Kristen di Roma, hampir sebagian besar Paulus mengamati masih banyak duniawinya. Ibadahnya jalan terus, ritualnya maksudnya, bukan spiritualnya, ritualnya jalan, ya, tingkah lakunya berubah, tapi worldview-nya tidak berubah. Ya. Anda lihat orang perjanjian lama kan, perjanjian baru, perjanjian lama, kan sungguh-sungguh ya, tokoh-tokoh iman, bapak rasul, kita menolong gitu. Mereka itu ketemu Tuhan sungguh-sungguh, tinggalkan segalanya ikut Tuhan. Ya, hari ini tidak banyak orang seperti itu. Kita ketemu Tuhan bukan meninggalkan segalanya, kita minta segalanya. Supaya ya kita mungkin pikirannya supaya kita bisa ikuti Tuhan dengan lebih baik. Tidak pernah bisa. Ya. Jadi untuk mengerti kehendak Allah, itu perlu pembaruan budi sungguh-sungguh. Mengerti kehendak Allah. Dibarui, ada usaha, memang betul-betul ginilah. Apa ya, kita mesti fair ya, ada belajar ambil kertas atau apalah, dibagi dua, kedagingan dan roh ya, makanya Galatia 5 kan jelas toh, 19-21, perbuatan daging, bukan buah daging, bukan. Perbuatan daging nggak akan ada buahnya, karena memang tabir kita udah daging dosa. Lalu 22-23-nya dikontraskan, dilawankan dengan buah roh. Nah, gitu ya. Jadi saudara dan saya bisa ngerti. Ya oke lah, mungkin lewat Galatia tadi aja ya. Yang masih ada dalam hidup kita mana? Ya, buah-buah daging itu. Iri hati, amarah, pesta pora dan segala mana yang masih ada? Ya. Kemudian mana yang buah, ini pembuatan daging ya, buah rohnya yang mana? Jadi untuk buang itu kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk meninggalkan itu. Ya. Tapi ngerti kehendak Tuhan sehingga yang ini ditinggalkan, diganti yang baru. Ya, toh? Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Yang baik, kehendak Tuhan ada degradasi, ada progresnya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Usahakan mengerti, saudara. Usahakan mengerti. Nah, kata mengerti ini, satu ya. Yang paling menarik itu memang kalau Tuhan minta Tuhan singkapkan di pasal 1 Efesus, Saudara tahu ya, minta roh hikmat dan roh wahyu untuk kita bisa mengerti mengenal firman Tuhan dengan lebih benar lagi. Yesus pakai itu ketika dia ada di itu loh. Saya kok ingat cerita apa? Cerita Yesus dengan dua orang jalan ke Emmaus itu ya. Yesus yang firman Tuhan banyak hal. Mereka nggak ngerti-ngerti. Lukas 24 ayat 45, saya baca aja ya, saudara bisa dengar. Biar cepat nanti kita bahasnya di sini. Tapi saudara bisa cek berapa terjemahan ya, begitu ya, berapa versi. 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kehendak Tuhan itu dinyatakan lewat kitab Alkitab. Kalau Tuhan nyatakan lewat kitab, kita nggak ngerti kehendaknya apa. Nah, jadi memang usaha sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan, pengen meninggalkan duniawi gitu ya, pengen nggak munafik, pengen bersih yang dalam ini sudah ada terang, harusnya Anda melihat terang itu yang dalam seperti apa, sungguh-sungguh berusaha keras dan minta Tuhan bukakan, singkapkan beliau roh hikmat roh wahyu untuk mengerti kitab suci. Ini sama kalau Anda baca di Matius 13 yang penabur itu, Tuhan bilang apa? Dia ngutip dari saya nggak salah. Mudah-mudahan bilang, Tuhan kok kau pakai perumpamaan sih Tuhan? Kan banyak orang nggak ngerti, dan Farisi juga nggak ngerti. Mungkin tuh muridnya nanya, maksudnya apa sih? Kok Tuhan ngajak perumpamaan? Tuhan ngomong apa Tuhan? Dengan orang Farisi, aku mau sengaja. Biar mereka melihat tidak melihat, mereka mendengar tidak mengerti, kata Tuhan.
Saya bersyukur para murid, nggak tahu bukan saya Petrus ya, berani bertanya, iki maksudnya apa toh Tuhan Yesus? Pemahaman ini, Tuhan jelaskan. Ya, jelaskan. Nah, saya jelaskan satu aja, banyak yang pertama. Firman yang jatuh di jalan, ya kita lihat ya, Matius 13 ya. Kok saya tiba-tiba ingat itu ya, Matius 13. Ya, itu saya baca aja langsung ayat yang kedua. Mana? Tabukan di jalan. Nah, 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, karena ini penjelasannya. Ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, ini tentang yang jatuh di jalan ya, tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini menarik. Sekali kita para pendeta doanya gitu. Tuhan mau firman ya. Tanamkan benih di hati kami. Amin. Selesai. Tidak. Di dalam hati bisa diambil oleh iblis. Kalau kita tidak mau usaha mengerti maksudnya apa. Jadi nggak amin-amin saja ketika pendeta khotbah, cuman nggak sekedar amin-amin saja. Tapi mau menyimak seperti murid. Belajar sama gurunya ya. Saya senang misalnya Tuhan nyari kita bukan nyari jemaat tapi nyari murid. Semua bangsa murid, semua kita ini murid Tuhan semua. Biar mau belajar ngerti kehendak Tuhan. Itu ya saudaraku ya. Jadi untuk ngerti itu memang berdoa selain Tuhan singkapkan rahmat Wahyu, tapi saudara juga sungguh-sungguh yang mengganggu pikiranmu tidak ngerti-ngerti itu diperangi. Karena iblis itu memang nggak suka iman itu tumbuh, firman itu tumbuh jadi iman. Ya, jadi dari firman kita mendengar tumbuh iman itu nggak sekedar amin, tapi untuk ngerti. Seringkali kita kan ya, kita amin, yang penting amin, amin. Kita pikir otomatis tumbuh imannya. Tidak. Nah, kalau kita ngajar firman Tuhan itu harusnya kita lihat tafsir seluruh Alkitab konteksnya gitu ya. Jadi jangan sampai ada ayat-ayat berlawanan, bertentangan. Tadi Anda harus menjelaskan, ya ada di Roma itu, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Iya, tapi Yesus di teks lain di Matius ini ngomong begitu, ngomong sebaliknya, melengkapinya. Tidak sekedar dengar, amin, selesai. Ya, perlu ngerti. Yang kita aminkan ini apa toh? Murid kalau nggak ngerti, tanya sama gurunya. Wow, kalau jemaat bisa begitu semua kan luar biasa. Ya, makanya saya usul Anda kok di mimbar itu khotbah hari Minggu itu benih yang terbaik, saudara ya. Firman yang sungguh-sungguh, yang murni, yang apa ya, yang fresh, yang segar, yang buat orang itu tidak sekedar tertarik, tapi bila perlu orang-orang muncul pertanyaan. Ya, saudara jangan bayangkan-bayangkan, percaya diberkati, sehat dan sebagainya, berkat melimpah, mujizat terjadi, amin. Itu baru satu bagian kecil. Kebenaran firman secara lengkap. Ya, ingat ya, saya bilang roh dusta itu kalau Anda jelaskan nggak lengkap, itu roh dusta akan menguasai, akan menipu kita semua. Ya, harus lengkap. Ya. Mungkin nggak bisa cuma 1 jam, seri aja, makanya saya bilang firman yang seri. Ya, jangan topikal terus. Minggu ini topik ini apa sabar, minggu depan tentang kuasa Allah, dan lompat-lompat jangan. Itu cuma nggak akan ngerti firman Tuhan. Mau usah ngerti apa? Ya amin aja dia. Selesai. Tapi Anda ngajar firman yang pure, firman Tuhan dari Alkitab, ada gali sungguh-sungguh persiapan. Yang penting Anda ngerti, mau ngerti kehendak Tuhan dulu. Bersyukur kalau Anda ngalami dulu ya. Ini kehendak Tuhan itu yang
menghidupkan aku. Ya toh? Kehendak Tuhan kan Yesus saya di kamar Getsemane ya. Tuhan kalau boleh itu ini lalu. Tapi biar kehendakmu Bapa yang jadi. Ya, saya cerita kehendak Tuhan sedikit-sedikit dulu ya. Nanti saya mengerti kehendak Tuhannya apa sebenarnya. Tapi saya mau menjelaskan kehendak Tuhan itu seperti apa dulu. Ya. Maria kan juga ya, ketika diberitahu Gabriel hamil, kaget dia. Dia mau menentang sebenarnya. Aduh, gimana ya bisa dirajam aku ini. Hamil tanpa suami. Aduh. Dalam ketakutannya dia ngomong, jadilah kehendakmu Tuhan, karena aku ini hambamu. Maria. Jadi ngomong kehendak Tuhan itu selesai. Tuhan kehendakmu jadi tanpa embel-embel. Ya kita banyak sih, ya Yesus orang mau, Tuhan, aku mau tahu kehendakmu apa? Supaya aku disembuhkan. Aku mau, Tuhan nyatakan kehendakmu dan supaya aku diselamatkan. Ya itu ya enggak apa-apa sih. Tapi yang benar saya renungkan, saya dengarkan dua orang di Alkitab ini. Ya. Yang sungguh-sungguh mau kehendak Tuhan tanpa koma, tanpa ada syaratnya yang lain. Ya. Orang muda, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Orang kehendak bagaimana? Kehendakmu nyatakan supaya aku hidup kekal. Yang satu itu Daud. Atau PL di nama itu Daud. Tadi saya baru nemu ayatnya. Kisah Rasul 13:22. Kita cepatin aja ya, waktunya ya. Setelah Saul disingkirkan, Anda dengar kembali ya, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Nah ini dia. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Segala, titik. Segala mau dianiaya, mau dikejar-kejar Saul, mau apapun Daud, ya ada salahnya. Tapi Tuhan ngomong hatinya luar biasa. Ya Daud ini ya. Pokoknya begitu dia dosa, ditegur dia, wah ampun dia. Anda lihat doanya Daud kalau dosa minta ampun, tobat itu kan enggak enteng toh. Tuhan jangan tinggalkan rohmu jangan pergi dalam hidupku Tuhan Yesus. Ya, dia minta ampun, dia minta rohnya jangan pergi, terus. Ya ada lagi Musa harusnya ya. Tapi saya mau ngambil yang baru disebut Daud. Menemukan. Musa luar biasa Musa ya. Ini saya ambil di Daud ini. Dia menemukan orang yang melakukan segala kehendakku. Tanpa apa-apa. Tanpa koma minta apa. Yang satu lagi Paulus. Peristiwa dari Saulus menjadi Paulus ya. Dan Damsyik itu, saudaraku. Ini orang luar biasa. Setelah dia lihat terang itu, dengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Tadi ya kehendak Tuhan itu Lord, itu bukan God ya, tapi Lord. Yesus, siapa engkau Yesus? Siapa engkau Tuhan? Aku ini yang kau aniaya. Dia sadar tuh Yesus. Tuhan. Kalau dia ngomong apa? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dia mau kehendak Tuhan dan dia mau melakukannya. Titik. Dia tidak bilang harus supaya aku diselamatkan, supaya aku nanti hidup kekal. Tidak. Dua orang ini luar biasa. Ya, yang lainnya saudara bisa rinci yang lainnya. Tokoh-tokoh iman juga luar biasa. Yang penting kehendak Tuhan itu saudara sudah ngerti berusaha sungguh-sungguh, ya berdoa, biasanya kapan sebagainya. Lalu saudara mau melakukannya, hati itu penting. Tuhan bisa lihat. Kalau enggak ini kan seperti di Yohanes 2 itu enggak salah ya. Setelah Yesus buat mujizat ya di Yerusalem itu ya, dikatakan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Karena mereka melihat mujizat dan tanda-tanda itu.
Tapi apa? Tetapi Tuhan sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Tuhan tahu isi hati mereka semua. Banyak orang kepengen nawar kehendak Tuhan, tapi yang parsial, jangka pendek mendesak. Tuhan, aku ini palingan di mana? Tuhan, aku ini kerja di mana, Tuhan? Aku ini lulus sekolah mau kerja atau mau kuliah, Tuhan? Tuhan, aku ini menikah atau tidak, Tuhan? Semua ada kaitan dengan kepentingan dia. Kehendak Tuhan itu yang utuh. Kerajaan surga rencananya apa di bumi ini? Ya toh, Bapak kami toh. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita mau menyerahkan hidup kita untuk mengenai rencana Allah di bumi ini jadi seperti di surga. Saudara, usaha sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan dengan sikap hati yang benar. Memang mau sungguh-sungguh melakukannya, titik. Dia tampil untuk kemuliaan Tuhan. Aku mau melakukannya, apa harus aku lakukan? Aku mau melakukannya, kehendakmu saja aku lakukan. Titik. Apapun terjadi, terserah Tuhan Yesus. Ya. Nah, ketika saya beberapa hari ini ya keras, ya minggu inilah saya berdoa terus. Tuhan saat jononya apa? Sebenarnya apa sih kehendakmu yang dikekal sampai kekal itu apa? Saya belajar, saya berdoa, ya saya dengar banyak belajar banyak tafsir dan sebagainya. Sekali orang menceritakannya keselamatan. Kehendak Tuhan untuk keselamatan kita semua. Tapi saya merasa nggak puas, saya berdoa lagi. Mungkin ini hari Senin, Minggu, Sabtu, Jumat malam nggak salah. Jumat atau Sabtu ya. Saya itu seperti Tuhan waktu tidur malam, Tuhan kan lepas tidur saya bilang begini, Tuhan tubuhku tidur, tapi rohku, jiwaku nggak pernah tidur. Ajari Tuhan, maksudnya apa? Ya memang agak capek sih. Bangun mungkin nggak begitu segar, tapi saya mau tidur pun rohnya Tuhan bisa ngajar lewat roh saya. Gitu ya. Nah malam Jumat malam itu saya ngerti, Tuhan singkapkan. Kehendak Tuhan itu saya mulai ditunjukkan Kejadian pasal 1 ya. Kehendak Tuhan kalau nggak dicatat di Alkitab kita nggak tahu. Kejadian pasal 1 ketemu saya. Tuhan itu ternyata membuat keluarga di bumi. Dia nggak mau di surga hanya dengan Yesus, Roh Kudus, dan para malaikat yang dia ciptakan. Dia begitu malaikat-malaikat sepertiga ikut Lucifer, dia sedih. Dan dia membuat manusia itu yang sesuai serupa dengan dia, walaupun tidak sepenuhnya kemuliaan diberikan sempurnanya, tapi hampir seperti Tuhan. Ya, dia ingin ini manusia itu diciptakan sesuai dengan malaikat tidak ya, hanya manusia ini dibentuk dengan tangannya, dengan roh Allah, dibentuk serupa dengan dia gitu ya. Serupa pokoknya plek ya, sama-sama maha kuasa, maha tahu tidak. Kita enggak dikasih yang maha-maha, enggak dikasih ke kita. Ya, supaya kita bergantung penuh sama pencipta kita. Dia rupanya hatinya itu kepingin, kerinduan paling dalam kehendaknya itu kepingin punya keluarga. Surga enggak, dia enggak mau kosong. Dia mau semua ciptaannya itu menjadi satu keluarga besar. Makanya perintahnya pada Hawa, beranak cuculah. Penuhilah bumi, dia akan senang itu. Ya kalau di Wahyu ada langit bumi baru, langit baru ya. Ya, langit baru, bumi baru. Tapi sejak awal pada ciptaan mula-mula yang bumi baru dibentuk, ya, bukan diciptakan ya, bumi sudah ada, dibentuk, diperbarui, terang dan sebagainya. Siapkan tumbuhan, ikan semua bagus, semua sudah siap, baru manusia diberikan di situ. Kalau semua siap ya, air dipisahkan, air di udara, di laut, di darat dipisahkan. Nah, pada waktu malam siang diatur semua, diberikan manusia. Kerinduannya itu saja. Jadi dia pengen seluruh manusia di bumi ini anak-anaknya dia. Nah, ada biang latihnya si iblis itu yang nggak suka. Tapi rencananya dia tidak pernah putus. Kehendak Tuhan tetap terus terjadi. Ya, Anda tahu sendiri lah. Sama.
ketika zaman Nuh ya selesai dosa semua dibuang, manusia berdosa. Anda bisa lihat di kejadian berikutnya ya. 9, itu kejadian 1:28, kejadian 9-nya. Perjanjian Allah dengan Nuh. Kejadian 9 ayat 1 ini setelah apa? Air bah ya. Setelah air bah ya, semua habis semua, Tuhan menemukan dia mendapatin, dia berharap sama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Dia menyesal, tapi internet kehendaknya, planning kehendaknya terus jalan. Kehendak harus jadi. Ini kedaulatan Tuhan yang besar ya, harus jadi. Ya. Anda makanya lihat di Yohanes 1:12 ya. Barang siapa percaya pada Yesus dan menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Ya, anak Allah. Jadi gereja itu persekutuan anggota tubuh Kristus. Semua ini anak-anak Allah, keluarga. Ya, gereja itu adalah keluarga Allah yang besar, yang kecil keluarga intern kita. Tapi keluarga besar yang ada di bumi, kehendak Tuhan jadi di bumi seperti surga itu bila jadi di rumah tangga kita, keluarga kita, dan gereja Tuhan terlebih dulu. Baru bumi terimpartasi semuanya. Kita menangkan orang, berikan Injil supaya mereka jadi anak Allah. Satu tubuh, satu keluarga. Yang pernah sama yang lalu ya. Itu Kristen, saudaraku. Ya. Kristen itu enggak semua orang ke gereja masing-masing dengan Allah, tidak. Kristen itu ada persekutuan. Bahkan Tuhan bilang di Yohanes 13, saling mengasihi. Biar dunia lihat kita ini murid-murid Tuhan. Memuliakan Tuhan. Ya. Keluarga, Yesus di Yohanes 17, Anda lihat ya doa Yesus sebelum dia ditangkap ya. Dia minta, satukan Bapak. Aku tidak minta engkau ngambil semua. Tapi satukan mereka. Dunia lihat. Ini keluarga memuliakan Tuhan. Sampai Wahyu, saudara ya. Wahyu jemaatnya jadi mempelainya. Anak-anak yang sudah dewasa menikah dengan Kristus. Jadi setiap Anda dan saya, ini utamanya para hamba Tuhan, itu ngertilah kehendak Tuhan. Jangan mementingkan diri sendiri terus, berkat terus, urusan penampilan lah, biar kenal baik lah, tidak. Ngerti kehendak Tuhan, percaya dan lakukan, supaya ini kita ambil bagian dalam rencana Dia yang kekal sampai kekal ini. Anda tahu Efesus 1 ayat 5 kan? Keselamatan dirancangkan sebelum dunia dijadikan, saudaraku. Menjadi anak-anak Allah. Jadi kekal, keluarga Allah ditetapkan kekal. Jadi saudara dan saya, para hamba-hamba ini, para gembala, ngerti. Tuhan, aku ini apa dalam rencanamu yang kekal ini? Dimensia yang ada di sini sementara. Ya saudara kan sebelum kita lahir juga jalan karena itu. Kehendak Tuhan jalan terus tuh. Kita lahir, kita jadi hamba Tuhan, sekian enggak tahu berapa puluh tahun Anda dan saya jadi hamba Tuhan. Anda bergabung udah 40 tahun. Selesaikan bagianmu di tahapan ini. Ikut ambil bagian, peranmu apa dalam menyiapkan keluarga Allah ini. Tetapkan, saudara. Tetapkan. Anda ngerti betul. Anda ngerti itu. Waduh. Iblis nggak bisa apa-apa, keluargamu, anak istrimu ngerti semua, menggenapi rencana Allah, cuma mengerti semua. Tenang, saya memberitakan Injil dan sebagainya, berkali dalam rangka kita mau jadi seluruh keluarga. Nah, bidang keselamatannya ada di situ, di dalamnya. Tapi kita ngerti. Kita nggak parsial, potong-potong. Tuhan, aku ngerti kehendak Tuhan. Besok aku harus makan apa? Ya baik, ya cukup baik juga sih. Aku harus pelayanan kemana, Tuhan? Nggak cuma pendek-pendek begitu. Itu nanti penting juga lah. Tapi yang penting ada tahu dulu semua dampaknya apa. Supaya Tuhan bisa menyingkapkan kehendaknya betul. Karena kita mau melakukannya, kita mau belajar ngerti, mau merubah pola yang duniawi daging ini, mau tak rubah menjadi pikiran Allah. Aku mau, bagi kita ngomong, aku ini hamba Tuhan. Aku mau hidup hanya, kata Paulus ya, bekerja menghasilkan buah untuk kerajaan surga. Nanti kita
tidak jadi orang yang bodoh. Jadi kita bangun pun, bangkit pun, terang bercahaya, tidak sia-sia. Kalau enggak kita tidur lagi, hidup lagi. Ya. Kita teruskan. Sekarang kembali ke Efesus 5. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, roh kudus, roh Allah. Dan berkata-kata ya, terus dan seterusnya. Yang kedua ini, penjelasannya 18 ini, setelah kita bangun dan bangkit, bagian orang bisa mabuk lagi, saudara. Matanya melek, bangun, bisa gerak. Tapi mabuk oleh anggur. Anda banyak ngerti ya, kalau orang-orang yang kayak Simpson, ya, berapa imam, nabi, perjanjian lama itu tidak boleh kena anggur. Karena anggur itu biasanya bukan hawa nafsu. Dagingnya luar biasa. Orang mabuk itu sudah nggak menyadari kehendak Tuhan lagi. Ya, penuh oleh hawa nafsu. Tadi berapa teksnya begitu ya. Nggak boleh. Sudah bangun, sudah bangkit. Setelah mau usaha ngerti kehendak Tuhan, jangan mabuk. Mabuk itu apa ya, saudaraku? Orang nggak bisa mabuk dalam 1 tahun, 10 tahun nggak bisa. Sadar ya, baru bangun karena jatuh lagi dosa, mabuk lagi. Mulai emosinya lebih kuat daripada kehendak Tuhan, roh kita dan sebagainya. Gitu. Untuk mengatasi itu kata Tuhan, setelah tahu kehendak Tuhan, ya untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, itu satu lagi yang dipentingkan itu penuh dengan roh. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh itu sampai keaguan kita, nafsu kita habis dipenuhi dengan nafsu atau kehendak Tuhan sepenuhnya. Penuh, nggak ada tempat yang kosong yang bisa si aku muncul lagi. Penuh Roh Kudus. Full penuh. Sehingga karunia-karunia roh bisa muncul. Ya kalau di Kisah Rasul ya, bisa bahasa roh, bisa nubuat dan mujizat dan sebagainya. Muncul semua. Full. Saya merenungkan ya. Sudah tahu kehendak Tuhan, saya usaha mau mengerti kehendak Tuhan, masih Tuhan bilang untuk kita perlu dipenuhi roh. Ya kita ingat misalnya di Yohanes 16 ayat 33 ya. Kita lihat yuk, ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Ini dia. Ya. Kita lihat sama-sama ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, roh kudus ya, ia akan memimpin. Roh kudus yang bisa memimpin kita, kalau kita ini ya nafsu kita sudah habis, dia full penuh, dia baru bisa memimpin kita, dan kita mau dipimpin oleh roh. Gitu ya. Kok nggak penuh, kita masih punya nafsu, nanti gontok-gontokan sama roh kudus, sama roh kita, sama daging kita. Lalu ribut sendiri sama roh kudus. Wah ini nggak mungkin. Sampai habis dulu. Dengan sadar roh kudus itu artinya kita, Tuhan pimpin langkahku. Pimpin hidupku untuk bisa melakukan firman-Mu dengan tepat dan benar. Sebab ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan tadi ya. Kehendak Tuhan kita ngerti. Sudah ngerti pun perlu Roh Kudus pimpin. Langkah-langkahnya bagaimana? Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang didengarnya. Itulah yang dikatakannya. Itu Hikmat atau Wahyu di kitab Efesus 1 itu ya. Setiap kali minta itu supaya Roh Kudus apa ya? Firman itu remanya itu selalu baru, saudara. Dan yang buat saya penerapannya itu bisa pas dan Anda perlu nanti saya cerita ya, perlu diberi keberanian untuk bisa
ngerti kehendak Tuhan dan melakukannya itu dua hal berbeda. Untuk bisa melakukan tepat seperti Tuhan mau, itu perlu pimpinan Roh Kudus supaya Anda minta keberanian bisa melakukan itu. Dan yang penting apa? Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Jadi selain ngerti firman kehendak Tuhan yang sempurna itu, saudara perlu dipenuhi Roh Kudus supaya mempersiapkan, ya. Jangan hal-hal yang akan datang bukannya lepas dari kehendak Tuhan, tidak. Setelah dalam kehendak Tuhan, karena kita ada dimensi waktu, nanti kita akan tahu hal-hal yang ke depan. Seperti apa? Contohnya ya, saya nemu kata penuh ini misalnya hampir sama teksnya, kata yang sama, itu ada di Kisah Rasul. Sorry. Kisah Rasul 4. Saya baca mulai di atasnya aja ya. Ayat 26. 27 deh. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes, Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Jadi tahu perintahnya, kehendaknya tahu memberitakan Injil seluruh bangsa, ketika murid dia tahu. Tapi kenyataannya yang terjadi selalu banyak penentang-penentang antikris muncul. Nah, 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu, gitu ya. Jemaat waktu itu benar-benar ngerti. Tuhan suruh apa ngerti. Kehendak Tuhan apa ngerti. Dari saksinya ngerti dia. Tetapi ketika muncul halangan-halangan, selalu ingat ya, pokoknya setiap Anda dan saya jalannya benar dalam rangka melakukan kehendak Tuhan, rencana Allah digenapi, itu selalu muncul yang Herodes dan antikris dan Pilatus seperti ini muncul semua selalu. Ya, nggak ada janaman, nggak ada, tong sempit sesak. Serigala, singa mesti muncul. Ketika begitu, mesti firman yang kita tahu kehendak Tuhan dan firman yang kita renungkan, kita ngerti, mulai ngerti itu, kita mulai sedikit ngerem. Aduh, bagaimana ya Tuhan Yesus? Nah, saat itulah Anda perlu Roh Kudus. Penuhi dan dipimpin. 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu, apa saudaraku, keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Tepatin dulu ya. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Hamba-Mu yang kudus. Semua untuk Yesus, tidak ada nama kita sendiri-sendiri. Tidak ada gereja kita, tidak ada nama kita. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini salah satu prinsip kebenaran itu bukannya kita wah lari senang, wah haleluya. Enggak. Itu yang penting, bahasa gini ya, untuk kita melakukan kebenaran. Satu, ngerti kehendak Tuhan, sudah mengerti, saya sungguh-sungguh mengerti. Kemudian untuk melakukan kehendak Tuhan itu ada dua hal berbeda. Ya. Yang pertama, tentunya kita anggapnya semua ini gampang lakukan. Nanti baru kita jatuh-jatuh, gagal-gagal, baru kita mulai belajar dari Tuhan, bagaimana itu. Ya. Tapi yang kedua, ketika begitu ngerti kehendak Tuhan, kan sudah melek nih kita. Ya situasi, waduh kok semakin ngeri. Kita seperti diblok, ditekan gila perlu, nggak dihadang, ditekan, ini sampai aneh nantinya. Sampai ujung-ujungnya setiap kita ini tidak bisa
melakukan kehendak Tuhan. Nah, ketika begitu, saudaraku, langkahnya jangan lari. Langkahnya jangan putus asa. Apalagi langkah kita seringkali menyalahkan Tuhan. Waduh, Tuhan aku taufik ngomong ya dan amin, tapi kok begini Tuhan? Aku kok sakit batuk nggak sembuh-sembuh Tuhan. Itu masih nggak apa-apa. Tapi jangan sampai, Tuhan bagaimana? Pokoknya jangan sampai muncul dalam hati kita, pikiran kita, menyalahkan Tuhan. Itu wah agak berat itu. Seringkali orang seperti itu. Firman Tuhan bilang, mengerti kehendak Tuhan satu hal, untuk mau bisa melakukannya di sepanjang hidup kita, itu perlu dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Selain dia beri hikmat, ya, yang penting kedua, ketika blok-blok terjadi tekan kita, saudara dan saya, jangan pernah mundur. Berhenti boleh, tapi berdoa kayak jemaat tadi. Berdoa. Berdoanya apa? Minta keberanian supaya tetap memberitakan nama Yesus, supaya Yesus nyatakan kuasanya bukan buat diriku, tapi supaya orang kenal Yesus semuanya. Mukjizat dijadikan orang terima Yesus jadi keluarga Allah semua. Keberanian. Keberanian. Anda lihat kisah 1, kisah 2 begitu toh. Para murid sudah ada pressure, takut semua, nunggu di ruang atas ketika dipenuhi Roh Kudus, Pentakosta itu. Ya bahasa roh masing-masing ya, bahasa masing-masing. Tapi kemudian muncul keberanian mengubah mereka. Langsung Petrus dengan berapa rasul tampil keluar. Mulai nyatakan Yesus itu Kristus dan Tuhan. Yang Pastor itu sebenarnya jadi Yesus dan Tuhan. Jadi maaf, Tuhan, Kurios, dan Kristus. Tuhan ya saya Tuhan, ini Tuhanmu sekarang dia. Sebagaimana kita taat pada Kaisar, harus taat kepada Kristus. Pada Tuhan. Dan yang diurapi. Diurapi Tuhan pakai kenamakan saudara dan saya. Urapan raja, dia memerintah hidupmu. Itu saudara. Keberanian. Kita lain ada, saudara. Anda melakukan kehendak Tuhan, mintakan Injil ke Paulus. Anda tahu cerita di Filipi ya. Dia mau melakukan perjalanan di Asia. Asia kecil itu ya. Tapi dikatakan Roh Tuhan nyetop dia. Dia masih kurang begitu peka. Jalan lagi, Roh Kudus nyetop dia. Dia masih ragu-ragunya maksudnya apa sih? Sampai akhirnya Tuhan beri dia mimpi. Ada orang Makedonia melambai-lambaikan tangan. Datanglah kepada kami. Akhirnya dia ngerti, dia nuruti kehendak Tuhan. Berbelok arah ke Eropa. Kadang dalam firman Tuhan itu, ya, ada banyak hal Tuhan mau melibatkan kita. Kedaulatan Tuhan tidak mutlak sepenuhnya. Ada yang mutlak, saat akhir zaman harus jadi semua ya. Kalau akhir zaman terjadi apa aniaya, kasih makin dingin dan sebagainya ya. Perang itu kan pasti jadi. Tapi ada kehendak Tuhan yang harus dia ikut, dia mau melibatkan kita. Contohnya Abraham. Dia mau hukum Sodom Gomora, tetap terjadi. Tapi dia akan beritahu sahabatku deh. Enggak enak kalau aku nggak beritahukan dia, karena dia punya keponakan di situ. Yunus dilibatkan Tuhan. Ke perjanjian baru jelas Tuhan pakai semua orang rasul-rasulnya dan kita semua. Pasti. Nah, karena Yesus sekarang zamannya Roh Kudus pakai kita semua. Kita bait Allah. Jadi saya mau sedikit ngasih benang merahnya. Setelah kita bangun, kita bangkit bergerak, terang bercahaya yang pertama kali lihat ke dalam dulu. Ya. Sudah tahu jalan nebus waktu dulu. Nebus waktu yang lampau ya, ada sembari nebus waktu kairos yang lampau dengan Tuhan. Kesempatan harus bisa Anda kerjakan plus Anda mulai melihat kehendak Tuhan yang utuh, lengkap sampai ke depan. Apa sih? Biar kita nggak jatuh lagi. Biar kita nggak tidur lagi.
Kita jatuh mabuk, sadar, cepat sadar. Ya. Nasihatnya kan dua. Ya seperti itu. Yang pertama, tidak semua untukku, gitu. Berkat untukku, untuk keluarga. Tidak, pokoknya jangan kataku. Ya, Amsal bilang kuku itu semua untukku, berkat untukku, anakku, semua itu seperti lintah. Kita keluarga share semuanya, bahkan berbagi semua orang kasih itu. Jangan untukku. Orang kaya yang bodoh itu selesai hidupnya. Karena waktu hidupmu terbatas. Saudara jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh itu pikirnya hidup kita masih lama. Semua untukku. Jangan, siapa tahu, makanya saya beritahu sama Anda yang punya anak-anak ya. Cepat selesaikan rencana anak-anakmu apa, Anda kerjakan. Jangan nunggu-nunggu. Jangan buat anakmu tergantung sama kita semua. Jangan. Anak tergantung pada Tuhan. Jadi kok suatu saat Tuhan panggil kita semua, Anda lega, ngerti sudah. Tuhan bagianku tak serahkan kepada anak-anakmu ini. Cepat Pak. Ya, kerjakan itu. Kalau ngerti itu, biar nggak jadi orang bodoh, kita mesti ngurusi dalam dulu, yang begitu lihat terang mana yang masih ada bangkai-bangkai kita buang, ada sarang laba-laba kita singkirkan, buang semua hal daging itu. Kehendak Allah semakin ngerti kita mau melakukannya. Nah, ketika melakukannya banyak hal-hal yang tidak sepertinya belum sesuai, ada kesulitan demi kesulitan, halangan demi halangan, jangan lupa minta Roh Kudus penuhi hidupmu. Bagaimana Roh Kudus memimpin kebenaran itu dijadikan. Ngerti satu hal, menjadi kebenaran dalam hidup kita, melakukan itu hal kedua yang Roh Kudus perlu mendampingi, mimpin. Nah, itu jadi. Takut ya diberi keberanian, ya. Rencana kita buat planning melakukan kehendak Tuhan. Jangan melibatkan kita ya, saudara, bagi yang gembala sidang, yang pendeta, buat plan, tahun ini maunya apa? Tutup tahun nanti mau apa semua, buat dulu. Tapi nanti terbuka. Anda jangan harian lagi, jangan mingguan, oh ini besok khotbah ini. Enggak usah, buat satu plan. Kayak Paulus kerjakan. Karena Tuhan akan melibatkan Anda dan saya. Enggak mungkin Anda gembala sidang, Tuhan mau ngomong nama gerejamu, tanpa melalui Anda, enggak mungkin. Cuma persoalannya, biarlah kita enggak sibuk urusan pribadi, enggak urusan penampilan, tapi kita mau sungguh-sungguh ngerti kehendak Tuhan secara utuh. Itu yang penting. Roh Kudus memimpin hidup kita semua, kita diberi keberanian, nanti tidak ada jalan yang buntu, tidak ada, dialah jalan. Ya. Sampai sesat, aku jalan terus supaya nama Tuhan diberitakan. Kuasa dinyatakan untuk kemuliaan Tuhan. Supaya keluarga Allah, yang rencana Allah yang besar itu, yang kekal dari kekal, terjadi keluarga Allah yang kalau bisa semua orang diselamatkan. Semua langit baru, bumi baru, tinggal di surga, semua sama-sama. Saya rasa mungkin itu dulu, ya. Saya break dulu, nanti ini tanya jawab dulu ya. Saudara telah mendengarkan ini, muncul pertanyaan apa, kita selesaikan di sini. Yang mungkin jawaban saya belum selesai, nanti kita bahas di Sains. Ya. Baik, terima kasih Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Pak Thomas. Ya, terima kasih Pak Ondarka. Mari teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan dari pembahasan kita Efesus pasal 5 ayat 17 dan 18 ya. Mari bisa mengangkat tangan dulu. Saya persilahkan. Ya, silakan Pak Yer. Siapa yang duluan? Gantian sama Mbak Tuan dan sing tamu dahului. Ayo, silakan, Pak. Ya, yang lain semaksimal mungkin yang kita jangan di-off-kan ya kameranya. Ya, silakan Pak Yer. Baik, selamat malam Pak Hon, Pak Thomas dan Malam. teman-teman semua. Ya, terima kasih dari penyampaian dari Pak Ondarka tadi yang menjelaskan ayat 17 mengenai bodoh. Nah, saya mencatat ada di Lukas 24 ayat 45 mengenai Tuhan
membuka pikiran. Di Lukas 24:45. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Hon, mengenai Tuhan membuka pikiran ini, apakah ditujukan kepada ini sekarang kepada kita, atau kita memang harus membuka pikiran kita terkait tentang belajar Efesus pasal 5 dari beberapa pertemuan ini, Pak Undarka. Jadi kalau di Lukas 24:45, Tuhan membuka pikiran mereka. Nah, terkait dengan gereja sekarang, apakah nunggu Tuhan, apakah kita ini memang harus minta, atau bagaimana tentang pikiran ini? Demikian Pak Undarka. Ya, itu bacanya kalau lengkap ya, buka pikiran supaya mereka mengerti. Kata mengertinya ojo lali. Mengerti. Ya toh, Lukas 24 itu bilang itu toh. Lukas 24 ayat 45 kan bilang begitu kan? Lukas 24 ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau kita lihat teks Lukas 24 ini, Anda lihat atasnya. Itu Tuhan jelaskan semuanya. Ya. Tuhan jelaskan semuanya, toh Tuhan. Ya. Tapi mereka nggak ngerti-ngerti. Ya, toh. Ini kan Anda tahu ceritanya itu ya, Lukas 24 ya. Dan kayak Maus, ada apa kok sedih? Singkat kita ya. Oh, kamu orang baru ya? Dan sebagainya gitu ya. Kok yang terjadi tentang Yesus kamu nggak dengar? Oh, dia cerita semua. Dari kitab Nabi semua, atau ceritakan Yesus itu siapa, rencananya bagaimana, memang ini rencana Allah sebenarnya, dia mati ini bangkit memang. Jangan takut. Tapi mereka tetap nggak ngerti-ngerti. Nah, akhirnya Tuhan buka pikiran mereka dan mereka mengerti. Begitu mengerti, sudah tinggal. Jadi begini, kaitannya dengan 17-18 ya Lukas. Itu tidak hanya Efesus 5, semua firman bagi kita hamba Tuhan itu ya. Tadi yang pertama, intinya Tuhan mau kita itu setelah bangun, setelah bangkit, Anda dan saya harus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Ngerti, berusaha sungguh-sungguh, saya senang dengan baru. Usaha sungguh-sungguh untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi hatimu, segenap roh, jiwa, tubuhmu itu semua ngerti, Tuhan aku ini mau ngerti kehendak-Mu Tuhan. Lalu belajar. Ya lewat sekolah Alkitab, lewat sekolah teologi, lewat seminar sebegini. Yang pokoknya Anda belajar teologi semua, seminar semua, urusan dengan pelayanan rohani semua. Hati kita satu pengen ngerti kehendak Tuhan dan nanti plus ingin melakukannya. Itu dulu. Itu penting loh Pak Yer. Karena banyak orang belajar tidak hanya mau ngerti kehendak Tuhan. Enggak. Saya belajar misalnya ya, saya persiapan ini, saya untuk sharing kepada saudara. Apalagi kok saya agak sombong, pengen dilihat bisa ngerti, bisa agak pinter itu ya. Ya itu mungkin banyak orang ngagumi saya. Tapi isi saya, diri saya tahu, saya tidak pernah berubah hidup saya. Kehendak Tuhan tidak saya lakukan, mereka tahu yang saya dengan saya, mereka lihat. Nah, ngomongnya pinter. Yang dimaksud mengerti itu urusan bukan melakukan dulu. Itu urusan apa ya? Mengerti itu kan urusan apa ya? Usaha mengerti itu urusan sikap hati. Tuhan itu kurios Tuanku. Aku ini hamba Tuhan. Lah hamba mesti ngerti kehendak Tuannya dong. Nah, banyak kita hamba dari kehendak Tuannya. Ya. Ngerti kehendak Tuhan satu hal dulu, itu terpenting ya. Ngerti kehendak Tuhan karena aku hambamu Tuhan. Aku hanya melakukan apa yang Tuanku sampaikan saja. Ya, kalau enggak bisa. Sahabat itu nanti hamba sahabat ya dikatakan di 15. Tuhan Roh Kudus menyampaikan yang dari Bapa. Nah, hal kedua ketika kita mau sikap itu, kemudian kita belajar firman, kok lali meneh. Kok enggak mudeng-mudeng. Nah, itu perlu berdoa minta Tuhan buka pikiranku Tuhan Yesus. Kalau bahasanya di Efesus 1, minta roh hikmat, roh wahyu. Tapi jangan kita males, kita mah nggak mau belajar, nggak mau mikir, tapi kita minta Tuhan bukakan. Nggak bisa, kalau saya bilang ya. Nggak.
Ya bisa sekali-sekali Tuhan pakai orang yang aja Paulus, Tuhan itu pakai orang bodoh untuk jadikan hikmat supaya membuat mereka yang berhikmat orang dunia malu. Tapi itu contohnya Paulus sendiri. Paulus bodoh, ya enggak bodoh dia. Enggak bodoh dia. Ya. Saudara sekolah Alkitab, kalau maaf ya, kalau saat pikiran kita tidak begitu mampu, ya kita pokoknya urusan pribadi terus, maunya berkat terus, jasmani, kita bisa bodoh loh. Dan ini jujur lah ya, Pak Ian dan semua ya. Saudara yang belajar teologi, yang belajar Alkitab, untuk mengerti firman Tuhan itu, waduh, angel. Ya toh kita Efesus saja kita bolak-balik lah. Selali-lali. Nah, mbok nyadari, lupa itu satu hal yang kita kurang bijak. Karena kehendak Tuhan nggak bisa dilupakan, dilakukan harusnya kehendak Tuhan itu. Nah, kalau ngerti itu, kita sembahyang. Kita berdoa sungguh-sungguh nggak buka pikiran. Bahasanya di Efesus 1, minta roh hikmat atau wahyu. Belum lagi tadi kita baca di Matius 13. Ada burung di udara yang jahat yang mengambil benih firman itu. Jadi kalau jemaat hanya ngantuk-ngantuk, amin, amin. Dia pikir sudah mendengar, amin, amin, iman tumbuh. Ora, pulang ada terpancet aja. Dia aja untuk mengerti, untuk berpikir. Nah, itu loh, makanya jangan males. Berpikir, Paulus bilang, aku ini ngerti kasih karunia membuat aku bisa bekerja lebih keras. Ya, saya harap orang-orang yang, maaf ya, saya itu agak sedih kalau Anda punya jemaat, punya anak, tapi kita ini, maaf, karena kebodohan kita, anak-anak kita, jemaat kita yang muda-muda tidak bisa menangkap rencana Bapak di surga dalam hidupnya. Karena yang ganjil itu kita. Karena kita ini ada balok di mata kita bahasa, tapi kita seolah-olah mau nolong banyak orang. Tidak bisa, selumbar itu kita buang balok kita terlebih dulu. Iya, saudara, Anda punya anak-anak muda-muda, anak ya, remaja, selama minggu, itu jangan sampai ketemu orang yang bodoh. Bodoh karena males loh. Sebenarnya orang bodoh nggak ada sebenarnya. Secara psikologi ya. Semua orang itu Tuhan beri untuk hal-hal yang, ya kayak tadi contohnya ya, orang kaya yang bodoh, itu bodoh nggak? Nggak bodoh dia. Kok nggak kerja keras kok. Bisa berkatnya melimpah kok. Bangun lumbung lagi dia bisa mikir dia. Wah ini panenku terlalu banyak nih, lumbungku satu kurang. Aku bangun lumbung lagi bila perlu. Tak banyak ini lumbungku. Dia itu bisa mikir. Tapi bodohnya dibandingkan dia tidak mau ngerti kehendak Tuhan. Orang Farisi bodoh nggak? Nggak bodoh, dia ngapain luar biasa. Gitu. Satu itu orang Farisi kan buat, waduh, orang Farisi itu membuat hukum Allah aja ya. Dari cuma 10 bisa jadi ribuan. Gitu. Misalnya, kuduskanlah hari Sabat. Dia tambah-tambahin. Gitu. Nggak boleh kerja. Macam-macam dia tambahin semua. Pinter. Tapi yang Tuhan tegur bodoh itu karena dia ngurusan penampilannya, ritualnya, puasa, semua tidak bekerja hari Sabtu dan sebagainya. Tapi nggak ada kasihnya. Tuhan bilang, dalammu urusi dulu. Kalau ngerti itu Pak Yer, dan kita semua ya, nanti Anda persiapan firman Tuhan itu kan, aduh, saya aja makin lama belajar Alkitab, makin kelihatan bodoh saya. Loh, iya toh, aduh kok terlalu nggak ngerti-ngerti. Itu kalau saya, Tuhan singkat terus ya, itu Tuhan stop dulu Tuhan. Rencana Allah yang kekal dari bekal sampai kekal itu banyak, dari PA ke PB sampai Wahyu itu semua. Kalau saya cerita begini, wah berapa seri nggak habis-habis. Anda yang ketetapan kedaulatan dia, ya. Ya Anda tahu kehendak Tuhan tidak ada 4 lah. Yang ketetapannya satu yang ketetapan yang harus jadi, yang kedua yang melibatkan kita, kehendak Tuhan yang lainnya itu perintah-perintahnya, ada larang-larangannya, gitu. Banyak.
aspeknya banyak. Jadi gitu Pak Yer. Ya, yang penting mengerti. Jadi Anda tetap siapa untuk model KKN ada anak model seminar begini. Nah, tadi kan saya bilang harus daftar ya. Itu biasa bisa dengan YouTube-nya lagi tulang gitu. Ya. Pokoknya jangan males. Ya. Ngerti kehendak Tuhan. Kalau udah ngerti begitu, Anda perlu berdoa minta Tuhan bukakan, singkapkan. Karena kalau membacanya kok ini lagi Tuhan Yesus, minta yang baru Roh Kudus berarti. Kemudian kok lali meneh, kok tidak bisa melakukan lagi, apalagi susah, itu otaknya ditengkingi. Itu guru udara ngambil terus cuma. Karena kita diajarkan amin loh. Amin, amin. Ya amin satu hal. Sehingga banyak orang nggak banyak mikir, hanya amin toh. Lalu mana jadi? Ya cek aja jemaatmu toh. Amin, amin, amin coba. Jadi nggak? Enggak. Yang capek kita. Begitu Pak Yer, nanti sini lagi ya. Biar lebih jelas ya. Oke, terima kasih Pak Yer. Sudah Pak, boleh? Apa? Sudah. Boleh Sudah lanjutin satu? Tadi boleh. Bagaimana Pak Thomas? Pak Yer lanjut, boleh? Ya, silakan Pak. Oh, boleh. Baik, terima kasih. Supaya tidak lupa Pak Thomas. Catat toh, dicatat. Iya, maksudnya karena udah tak catat Pak dari tadi. Oke. Iya Pak Hondarko, terima kasih. Di sini tentang ini maksudnya adalah untuk mengerti baik. Nah, dari yang disampaikan Bapak tadi, Bapak banyak belajar untuk persiapan melayani kami melalui Zoom ini. Ada hal yang Bapak telah dapatkan dari Tuhan mengenai menjadi keluarga dalam kehendak Allah. Nah, pertanyaan saya Pak Hondarka, bahwa orang percaya harus membangun keluarga Allah di bumi, yang saya tangkap tadi begitu, yang ada sekarang ini. Nah, ternyata yang terjadi, satu misal bahwa di gereja saya aja begitu, kadangkala akan sangat sulit menemukan atau mendapatkan atau mengarahkan kepada mereka itu apa itu yang menjadi keluarga Allah. Ya, dengan pola pikir yang mungkin tadi Bapak singgung, kebaktian aja juga masih ngantuk-ngantuk, bagaimana mereka mengerti. Nah, ini contoh di keluarga, di gereja kami misalkan begitu. Nah, kalau saya tangkap secara umum, secara besarnya, kalau memang di dunia ini menjadikan keluarga Allah orang percaya, berarti semua. Nah, bagaimana ini, Pak? Kendala yang terjadi, yang ada. Ya, kendalanya diatasi. Gini Pak Yer, mungkin lebih jelasnya ya. Kita ini bukan membentuk keluarga Allah di dunia, bukan. Kita ngerti kehendak Tuhan dulu, bahwa rencana Dia membuat keluarga baru di dunia ini. Sejak Kejadian pasal 1 ayat 28 toh. Itu kalau Anda lihat di Efesus, di Kolose, itu ditetapkan masa kekal. Di Efesus 1 ya, kita belajar sebelum dunia dijadikan, ya, Allah telah memilih kita jadi anak-anaknya. Pasal 1 Anda baca 4-5 ketemu itu, jadi anak-anak Allah. Itu masa kekal. Itu rencana Allah dikekal sampai kekal. Kita ini hanya menggenapi toh. Nah, kita bentuk nggak bisa, itu yang bentuk rencana Allah yang kekal. Itu dia cetek kuasanya, dia korbankan anaknya Yesus. Demi itu semua. Itu pemahaman yang pertama kita ngerti itu harus. Saudara ngerti itu, gali lagi lebih dalam ya. Ayatnya banyak tuh. Anda bisa kenapa Yesus perlu kita bersatu ya. Kisah Rasul coba mula-mula ada itu ajakan semua tuh.
Itu ngerti betul, itu satu hal ya. Jadi Anda ya cuma nggak ngerti ya, buat saya ya Anda kembalinya Bapak rohaninya ya diajarkan. Pokoknya kalau nggak sesuai harus ngerti kedaton dulu pokok. Kalau nggak sesuai itu ya usahakan kita seperti itu. Ya. Berapa lama jadinya? Ya nggak tahu. Nah dari situ Pak Iya dan kita semua ngerti. Ya. Caranya bagaimana Tuhan untuk memberitahu mereka nanti. Anda katakan dulu ya, dengarkan lebih sederhana korbannya. Intinya lah, Anda ini jadi remamu ya. Tetapkan sampai akhir tahun akhirnya Pak Iya. Kalau nggak Allah, Anda setting Tuhan bulan ini apa, depan apa. Pokoknya ngerti dari rencana yang kekal di kejadian terus ya sampai kejadian baru. Anda bahkan sharing. Kalau itu pun bertumbuh, Anda disertai dengan berdoa sungguh-sungguh. Ya. Korbannya model-model agak ditanya, jadi biar mereka nggak diem terus satu arah, nggak dua arah. Bukan guyon loh, bukan guyon. Ditanya. Oke, jelas, lanjut. Ya, 10 menit, 15 menit ya. Bagaimana? Saya rasa Pak ya dengan jemaat yang awal, kependidikannya seperti apa. Jadi mereka, saya rasa gembala yang lama ngerti lah. Ini lagi ngalamun, apa ini lagi serius, apa ini lagi otak-otak HP. Kita tahu semua lah. Saya aja ngerti ya di sini ya. Siapa yang otak HP, saya tahu kan. Gitu. Cuman Anda kurang pinter aja, kadang-kadang jam 11 belum selesai, udah upload di grup kan, ketahuan nggak ikuti betul. Anda ngerti jemaatmu. Nah, tamu satu persatu dicek lagi, Pak Yer, silakan Pak Yer. Terus Pak Yer, lakukan bagaimana. Pokoknya hatinya semua selamat. Aku hanya menjalankan, menggenapi apa yang Tuhan mau saja aku kerjakan. Aku ini hamba Tuhan, hamba kurios dia Tuhan kita. Aku mengerjakan hanya dia, apa yang dia mau. Enggak, aku ini hamba tidak berguna. Aku hanya berguna ketika aku melakukan kehendak Tuanku saja. Kalau kita ngerti semua gembala ngerti begitu, waduh Pak, tidak bisa minta Kudus tolong terus. Nanti saya tidak akan mengerjakan hal selain apa yang Tuhan di dalam hidup rencananya kekal ini. Ya, makanya nanti saya heran ada pendeta santai jalan-jalan ya, ngurusi sendiri, tidak tiap hari tidak belajar firman Tuhan itu, belum ngomong ilah zaman. Ya, toh. Iblis hari ini tidak cuma sekedar ngambil firman dulu, mungkin pikiran kita dikacaukan. Ya, toh. Ingat apa film yang kita tonton kemarin, ingat omongan kita ngobrol sama tetangga-tetangga. Waktu kode ngobrol tapi pikiran kita kemana-mana. Itu awal, tanya keras, firman nggak masuk. Dia nggak mau mengerti, ya pulang diambil iblis lagi. Jadi gembala itu selain dia ngerti dulu satu hal, melakukannya, mengajar ke jemaat, dua hal, ya, menjadikan ke jemaat, hal ketiga. Tugasnya harus firmannya sungguh-sungguh. Hari ini firmannya tidak dimengerti, diperbaiki. Belum korbannya nggak usah lama-lama. Setengah jam, 10 menit, setelah itu kita lebih baik. Kita korban 45 menit, 1 jam, tapi jemaat nggak ngerti, amin-amin saja. Nanti gembala yang agung marah sama kita. Kalau Anda tahu begitu, kan waktunya belajar lah, lihat di Google lah, ke sains lah, pinjam buku lah, jadi semua itu. Itu niat, usahakan. Kita mau bisa mengerti dulu. Loh, kok kedekatan Pak Yer, kedekatan aja sulit, apalagi jemaat. Ya mau sawah, mau kebun, bagaimana? Gitu. Kalau begitu. Nanti bahas di sini ya, diingatkan ya, ini baik ini. Ya, tapi Tuhan lihat hati itu penting Pak Yer. Hatimu bagaimana? Lihat begitu makin jengkel apa masih dua, bagaimana nolong mereka ini? Pokoknya semua selamat Tuhan. Kita hanya menghadapi itu. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga atau tidak berjaga-jaga. Nah, faktor kudusnya itu penting juga.
tolongi bila perlu diajar PA Pak Yer, ya. Acara doa terus sebelumnya ada PA-nya dulu sedikit, setengah jam atau berapa baru doa setengah jam gitu loh. Saya lihat gereja-gereja seringkali sudah hampir melupakan, bukan melupakan sih, kita hampir melupakan, kita lupa membawa jemaat untuk mengerti kehendak Tuhan dan firman lewat Alkitab. Apalagi kita seringkali perbanyak yang topikal. Wah, dia tidak ngerti firman Tuhan apa. Tidak topikal, nggak tahu. Kehendak Tuhan apa, nggak tahu. Ya, Anda buat sesuatu. Saya percaya ini jemaat Tuhan sih, kalau ini panggilanmu dengan sungguh-sungguh semua mungkin berat iya, tapi jalan dengan Roh Kudus itu yang kekuatan kita. Terima kasih Pak Yer, bagus. Nanti kita bahas lagi. Terima kasih Pak Hon. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Yer. Ada yang mau bertanya lagi? Baik Pak Thomas, sama-sama. Pak, saya bertanya Pak. Ya, Pak. saya diberkati dengan penjelasan bahwa Roh Kudus memberikan kita roh hikmat, ya. Terus dalam penjelasannya itu Bapak kasih 2 contoh orang yang totalitas melakukan kehendak Tuhan. Nah, jujur kita kan menyadari ya, kalau kita melihat, ya kita susah menemukan orang-orang hamba Tuhan zaman sekarang yang totalitas. Ya. Full time katanya gitu. Tapi apakah totalitasnya kepada Tuhan, kesungguhannya sama Tuhan itu susah sekali menemukan. Gitu. Tapi bukan berarti tidak ada ya, ada orang-orang yang memang totalitas. Nah, memang salah satu yang membuat orang itu totalitas itu memang itu mendapat hikmat dan wahyu itu, Pak. Ya. Sehingga orang bisa mengerti, ya bisa dimerdekakan, Pak. Ya, makanya melalui sains ini kita punya kerinduan terus belajar. Ya, tapi ya seringkali kalau respon kita nggak totalitas juga, ya hilang-hilang lagi terus gitu. Ya, mungkin itu Pak, saya mohon ya penekanan tentang ini ya, gitu. Karena ya kalau kita nggak benar-benar diterangi Tuhan, susah untuk totalitas. Ya, kita diterangi aja belum tentu totalitas. Ya Pak, makasih Pak. Wah, bagus pertanyaannya. Saya ambil Paulus saja ya, Paulus ya. Saya ngomong begini bukannya saya sudah, tapi saya juga berjuang, bergumul terus ya. Apalagi saudara yang pegang jemaat, saya tahu itu. Ya. Gini saudara, yang pertama kali berapa kali saya bilang, Anda selalu peringat Efesus ya, saya kembali itu berkenaan dengan calling, dengan panggilan. Ketetapan hati itu lebih dulu. Ya. Ingatkan diri kita, mengapa saya jadi pendeta atau gembala? Mengapa? Mengapa saya mau jadi gembala? Lebih rohaninya. Mengapa saya panggil hidup saya jadi gembala? Pelayanan yang lain banyak. Sekarang ya, pelayanan maksudnya di sekuler pun bisa menjadi hamba Tuhan bisa. Tapi gembala itu, kata Paulus, itu mengambil tempat yang berat, yang hina bila perlu. Ya. Anda dimusuhi, dia hina-hina, nggak boleh melawan.
Kalau lawan hancur sudah habis. Domba pasti kalah sama kita. Ya, kita mbak domba yang nakal, yang males, yang ngilang-ngilang. Terus kita harus cari. Jadi pertama kali totalitas itu ditetapkan dengan sendiri dulu. Tentunya ya dalam rangka merespon panggilan Tuhan itu lebih dulu. Ya Pak Thomas yang kita hormat, ayo malam hari ini apa ya? Kak, aku mau jadi gembala ke pendeta. Apa sih? Ingat kembali calling itu. Ya. Ingat kembali kalau bahasanya Efesus kasih mula-mula itu. Ya. Lalu ingat kembali pengalaman awal-awal ketika kita mungkin sekolah kita sekolah teologi, selalu ada persiapannya. Saudara perlu tahu itu ya. Orang-orang belajar itu, profesi apa juga mesti ada belajarnya. Ya, toh? Dokter apalagi, hukum, pertanian, semua ada belajarnya. Semua, walaupun yang kayak Bill Gates, Steve Jobs nggak belajar, tapi dia belajar otodidak. Thomas Alva Edison, ada belajarnya. Semua. Nah, kata beberapa orang, hanya hamba Tuhan yang seringkali tidak belajar jadi hamba Tuhan. Nah, mau total bagaimana? Hari ini pun penuh roh hikmat, roh kudus, ya nanti lupa lagi. Karena ketetapan Allah, begitu Paulus, ngomongnya apa dia? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Anda kok tahu ceritanya di Galatia nggak salah ya? Sampai dia ditolong, sampai buta dulu. Itu pergumulan 3 hari. Ya, itu supaya dia merenungkan betul. Panggilannya apa? Buat mau tindak Tuhan apa yang bisa lakukan selain ini. Masanya bukan masalah ketetapan totalitas, ketetapan hati kita lebih dulu. Tahu panggilan Tuhan apa? Di situ Anda putuskan. Nggak harus pendeta kok, nggak harus. Mau jadi penginjil bisa, pemimpin pujian bisa, main musik bisa, di dunia sekuler bisa, apa saja profesinya bisa jadi hamba Tuhan. Tapi gembala itu sesuatu yang harus Anda putuskan sungguh-sungguh. Paulus sampai 3 tahun kira-kira salah ya. 3 tahun dia di Arab Saudi belajar. Terus tuh. Nah, masalahnya Anda di saya ini kan nggak tiap hari ya. Nggak tiap hari. Nanti kita masuk 12 bulan lupa pasti. 2 bulan lagi mungkin kita lupa lagi. Ya, buka lagi YouTube-nya Pak Thomas buat ya. Lihat aja. Nah, kalau Anda ngerti satu hal itu, hari ini sudah mulai merosot panggilannya, Tuhan bilang, tebus kembali. Artinya, kalau pernah totalitas awalnya loh ya. Kalau awalnya nggak pernah totalitas ya susah Pak. Oh, aku kehilangan lama. Tebus dulu. Nah, kalau sudah nebus semua, kembali lebih ngerti rencana Allah secara sempurna apa. Itu bernolong totalitasnya akan lebih kuat. Dulu totalitas jatuh, bangkit, jangan bobotnya totalitas seperti yang dulu lagi. Tapi ditebus melebihi yang ini. Kalau ini jatuh lagi pasti lebih kuat. Nah, nasihatnya apa? Mulai usaha ngerti kehendak Tuhan secara sempurna, plus minta dipenuhi Roh Kudus. Jadi totalitasnya betul-betul ditempelkan dengan Roh Kudus. Biar nggak jatuh lagi. Belum jatuh, ingatkan Roh Kudus. Saya pernah kehilangan kairos lama itu, tak tebus, jalan lebih lagi. Nah, intinya saya mungkin teman singkat di sini, tapi ini pertanyaan bagus ya. Nanti kita renungan dulu, nanti kita bahas ini, misalkan kita banyak hal. Ya. Jatuh, bisa. Tapi bangkitnya lebih cepat dulu, mungkin jatuh bangkitnya lama, lebih cepat. Karena hari ini kita sudah mau usaha untuk mengerti kehendak Tuhan, totalitasnya melebihi yang awal. Seperti itu. Ya, plus jangan lupa kehendak Tuhannya, belajar firman Tuhan lagi untuk kehendak Tuhan. Nah, enggak tahu ya. Sampai saudara harus lihatnya belajar hari ini
Makanya saya selalu usulkan jangan lompat-lompat kalau menyampaikan khotbah atau firman atau kita belajar. Kalau lompat-lompat jemaatnya bingung, Anda habis ini tahun depan ngambil ayat yang lain ternyata bisa ternyata bertentangan. Anda nggak boleh tahu semua dulu, lalu baru Anda jelaskannya ke jemaat, nggak saling tabrakan dulu. Karena Anda sudah memahami rencana Allah yang sempurna kekal apa. Ya. Itu penting. Dari prosesnya tiap hari totalitasnya ngerti. Aku sekarang mau ngerti kehendak Tuhan lebih lagi. Nah, totalitasnya dilebih waktunya dengan Tuhan ditambah. Dulu aku kira-kira 1 jam nggak cukup, ini aku mau 2 jam dengan Tuhan. Ya sudah kan masih punya keluarga, pelayanan. Tapi waktu pribadi dengan Tuhan belajar mengerti kehendak itu perlu lebih lagi, tidak hanya ngerti firman-Nya yang tersirat, yang tersurat, tapi tersurat apa balik itu lebih perlu waktu lama. Masuk ke dalam belajar dengan Tuhan. Ya, nah, itu ada baik, yang keluarga, urusan pelayanan dengan jemaat. Tapi itu ada hati kita. Ya, kita rasa penting buat kita hendaknya buat kita semua. Bagus Pak Thomas, terima kasih. Baik. Nanti kita pasti Pak Thomas, jadi saya ingatkan ya, tadi ya, tentang totalitas. Ya, itu full heart. Ya. Banyak orang keliru, hanya full time. Saya full time tidak ngajarkan apa-apa, hanya pelayanan sibuk ujung sana sini, tapi kualitasnya timnya Tuhan kayak apa namanya, kinoskunya tidak dikerjakan. Kalau nanti tahu itu orang kudus penuhi mimpin. Jadi kalau mentok-mentok lagi minta kekuatan, minta keberanian. Ya, aku saya ngerjakan itu. Karena untuk menghadapi dia pasti tolong kita semua. Apalagi hari ini gembala-gembala itu serius depan Tuhan. Maksudnya gembala agung serius betul-betul hanya mengandalkan para gembala hari ini. Ini adalah hati-hati. Kalau gembala dibutakan oleh iblis, gembalanya kocak-kacik. Ilah zaman hari ini membuat saudara seperti itu. Jadi gereja Tuhan andalanya hanya gembala sebenarnya. Pendeta. Surga ini sedang serius sekali memulihkan, membawa sempurna para pendeta pada gembala ini. Jadi Anda respon itu sungguh-sungguh. Jangan kita malah menghadiri makin santai. Santai ya, kelihatannya bisa jalan jemaatmu. Jalan tiap minggu apa, mudah pendeta lain, mudah siapa. Jalan. Tapi jalannya kemana? Lebar apa yang sempit? Binasa atau kehidupan? Kan begitu. Baik. Good. Nanti lanjut ke sini ya. Selesai awalnya begitu saya sampaikan dulu. Oke. Silahkan, saya tunggu satu lagi. Ya, silahkan kalau masih ada satu lagi. Yang putus-putus nanti bisa dengan YouTube-nya ya. Maaf, sinyal saya terganggu atau saudara terganggu. Mari, masih ada? Pak Marbowo? Ya. Masih ada, silakan diberi kesempatan. Pak Immanuel? Ya. Kok sepi? Pak Gula? Bagaimana? Masih semangat? Ngopi dulu. Saya masih semangat, Pak. Ya. Bapak Ketua Kopi masih ada kalau enggak? Thomas, saya mewakili aja dulu ya. Nanti saya akan ulangi lagi nanti nonton di YouTube ya. Nonton dan dengar Pak ya, jangan nonton aja, dengar ya. Siap, siap. Nanti cepat-cepat dikirim ya Pak Thomas, biar berulang-ulang saya tonton. Ya, iya, jangan sehari baru kurang sehari dikirim ya. Jangan, ya benar. Ya, Pak Marbowo juga suka ngomongnya gitu. Wah, gitu. Oke, masih ada? Ya. Kita pertemuan tatap muka 2 17 minggu ya. lagi, ya.
Besok 17, diusahakan 18 ya. Ya. Itu 17-nya Idul Adha itu. Lanjut ya, jalan apa enggak? Oh, iya Pak, lanjut aja Pak. Lanjut ya, tetap ya, 17, 18 ya. Ya, lanjut Pak. Iya. Oke, masih ada? Silakan. Baik, kalau nggak ada, gitu. Kalau tidak ada, kita akhiri. Kalau 18, kalau bisa di bawah 18 lah, antara 16, 17. 16 nggak bisa. Aku 16 ada urusan saya, Pak. ya 17. Ya, 17. Kita berangkat 17, Pak. Iya. Iya. Oke, siap. Pak 16 Guru kalau hari mau Minggu. privat ya, mau privat nggak? Kalau privat ya berangkat 15. Kalau 16 hari Minggu. Banyak Oke, pertanyaan kita- yang susah-susah. Oke, kita mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan buat Haleluya. kelancaran sinyal. Ya, kita doakan supaya rekamannya cukup bagus. Ya, saya minta Pak Daniel Sutikno untuk menutup dalam doa. Iya, tumben karena suara nih. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Masih Pak, masih semangat Pak. Sip. Baik, mari kita akan bersyukur dan kita akan tutup di dalam doa. Kami tunduk kepada Bapa di sorga, dengan penuh kerendahan hati kami berterima kasih karena berkat dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami, terlebih kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kami percaya bukan hanya kami tahu dalam hati kami, tetapi bila firman-Mu kami mau mengerti dan kami mau belajar untuk terus Tuhan semakin hari semakin dewasa. Kami berpikir bukan hanya baik, tapi benar menurut pemandangan Tuhan. Ajar kami supaya kami terus belajar. Memberkati teman-teman dan saudara-saudara kami, para hamba-hambamu yang tetap setia di dalam mengikuti Zoom pada malam hari ini. Secara khusus Tuhan berikan hikmat, marifat, dan berkat yang daripada Tuhan buat pembicara, Pak Hondarkap, serta keluarga. Kiranya kasih karunia dan hikmat yang daripada Tuhan tercurah buat hambamu. Terlebih kesehatan akan Tuhan jaga dan pelihara, sehingga apapun yang kami pikirkan semua hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini perkenan untuk kami dan kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah berikan buat kami malam hari ini. Dengan perucapan syukur kami akhiri persekutuan kami dan pembelajaran kami malam hari ini. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus, kami menaikkan doa dan sembahyangkan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak Selamat malam semua teman-teman. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.